Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Edukasana, belajar santai tapi target tetap tercapai. Silakan yang belum subscribe terlebih dahulu dan juga follow Instagramnya di @edukasana.id. Hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi asam basa. Ada beberapa indikator yang nantinya akan kita bahas sesuai sama gambar ini ya. Ada kertas indikator universal, kertas lakmus, pH meter, indikator alami juga. Langsung saja, sebelumnya berarti kita harus tahu dulu apa sih indikator itu. Indikator itu pengertiannya begini. Indikator adalah suatu zat yang bisa dikatakan indikator itu zat yang menunjukkan warna yang berbeda dalam kondisi asam atau basa. Warna yang berbeda dalam kondisi asam atau basa. Jadi kalau misalkan dicelupkan ke dalam larutan asam dan basa ternyata warnanya sama, berarti zat tersebut belum bisa dikatakan dengan indikator. Dan indikator itu jenisnya ada banyak. Yang nantinya akan kita bahas itu ada 4 saja ya. Yang pertama ada kertas lakmus. Terus ada indikator alami. Kalau ada indikator alami berarti ada yang namanya indikator buatan ya. Indikator buatan dan yang keempat ini ada alat gitu. Kita kupas satu persatu. Yang pertama ada kertas lakmus. Untuk kertas lakmus ini ada 2 jenisnya. Yang pertama ada kertas lakmus merah atau litmus ya. Yang kedua ada kertas lakmus biru. Prinsipnya hampir sama. Untuk asam itu nanti warnanya merah. Sedangkan basa warnanya biru. Berarti kalau misalkan ada larutan, di sini saya memiliki larutan cuka, asam cuka, dan larutan sabun. Seperti yang kita ketahui, larutan cuka itu kan bersifat asam ya. Jadi nanti kalau misalkan dicelupkan kertas lakmus merah, lakmusnya tetap warna merah. Kalau dicelupkan kertas lakmus biru, berarti nanti warnanya berubah jadi biru. Sedangkan sabun itu merupakan produk dari basa. Berarti kalau kita celupkan lakmus merah, nanti dia jadi biru karena basa. Kalau lakmus biru berarti tetap menjadi biru. Gitu prinsipnya. Intinya asam merah, basa biru. Cara mengingatnya sangat mudah. Kita hafalkan salah satu. Asam. A ini artinya asam. M ini artinya merah. Nah, begitu ya. Jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian indikator yang kedua itu ada yang namanya indikator alami. Namanya saja jelas indikator alami berarti ini berasal dari alam. Ada banyak jenisnya. Yang pertama ini ada kunyit. Kemudian ada bunga sepatu. Biasanya di sekitar rumah banyak ya. Kubis ungu atau kol ungu. Dan ada bunga bougainville. Aslinya masih banyak sekali indikator alami yang lain, tapi di sini saya munculkan 4 saja. Untuk asam dan juga basa, nanti warnanya tentu akan berbeda karena namanya saja indikator sesuai pengertian yang di awal, zat yang menunjukkan warna berbeda untuk larutan asam dan juga larutan basa. Kunyit kalau dicelupkan ke dalam larutan asam nanti dia akan berwarna kuning. Untuk basa warnanya adalah jingga. Ini kuning, yang ini jingga. Sedangkan bunga sepatu itu merah dan juga kuning. Untuk merah untuk asam,
kuning untuk basa. Jadi khas ya, berbeda untuk tiap indikator. Kubis ungu. Kubis ungu ini merah muda dan hijau kebiruan. Merah muda sama hijau kebiruan untuk basa. Dan yang terakhir ada bunga bougainville. Bunga bougainville ini untuk asam warnanya ungu. Sedangkan untuk basa nanti dia berubah warnanya menjadi kuning gitu. Jadi caranya itu misalkan kunyit ya, kunyit itu ditumbuk sampai halus, kemudian diambil ekstraknya. Kalau terlalu pekat boleh dicampur air sedikit, kemudian dimasukkan ke dalam larutan yang akan dites. Kalau warnanya tetap kuning berarti larutan itu asam, kalau berubah menjadi jingga berarti larutan itu basa. Sama halnya dengan ketiga indikator yang ini. Ada banyak sekali indikator yang lain, misalkan ada daun pacar air, bunga nusa indah, bibit, bunga mawar merah, bunga kana, kulit manggis, bunga anggrek, dan juga bunga kamboja. Kemudian ada indikator buatan. Indikator buatan ini lebih valid dari indikator alami. Maksudnya gini, untuk indikator buatan sudah ada pH range-nya, udah ada angkanya, sekitar berapa sih gitu. Saya ambil contoh untuk metil merah. Metil merah ini sering digunakan ya di laboratorium, sama phenolphthalein atau biasanya itu disingkat PP. PP itu untuk larutan asam dia menunjukkan tidak berwarna. Untuk basa dia berwarna merah. pH range-nya itu antara 8,3 sampai 10,0. Kalau metil merah itu asam berwarna merah, basa berwarna untuk metil merah ini pH range-nya 4,2 sampai 6,3 gitu. Warnanya merah sampai kuning. Kalau larutannya berubah jadi merah artinya 4,2. Terus kalau kuning, mendekati kuning banget itu 6,3. Kemudian untuk yang menggunakan alat ini malah paling valid. Untuk menggunakan alat ini ada yang namanya indikator universal ya. Ini indikator universal dan ini ada pH meter. Nah, untuk pH meter ini paling valid karena sudah ada skalanya nih. Udah ada skalanya yang menunjukkan pH larutan berapa, udah sampai ada komanya. Untuk indikator universal ini cuma angka pokoknya saja dari 0 sampai 14. Jadi dia bisa mengukur asam sampai basa, cuman tidak tahu sampai koma-komanya. Tapi dari kedua alat ini tetap memiliki kelemahan. Kelemahan kalau dari indikator universal ini misalkan kurang teliti dalam mencocokkan warna. Jadi nanti kan dalam suatu larutan kertas stick ini tuh dicelupkan, kemudian warnanya nanti akan berubah warna ini. Kemudian nanti dicocokkan dengan yang ada di wadahnya ya, ini 0 sampai 7, terus yang 8 sampai 14 itu dibaliknya. Kalau misalkan dalam mencocokkan warna itu kurang teliti, nantinya berarti pH yang terukur juga kurang teliti. Itulah mengapa kok di jurusan kimia harus tidak boleh buta warna, ada tesnya sebelum masuk jurusan kimia atau pendidikan kimia gitu. Untuk pH meter ini juga memiliki kelemahan. Kalau misalkan kelemahannya itu kalau misalkan menormalkan alat setelah digunakan itu tergolong sulit ya. Sulit menormalkan alat ke angka 0 setelah digunakan. Soalnya kalau setelah digunakan itu kan nanti ada yang larutan yang menempel di sini di ujungnya. Kalau tidak dibersihkan secara benar, nanti angka yang tertera pada layar itu bukan 0 gitu atau masih belum valid. Langsung saja ke penerapan soalnya. Untuk penerapan soalnya ini begini. Misalkan
kita diminta untuk mengukur pH dari air limbah X dan juga air limbah Y. Digunakan 4 indikator dari BTB, beremtimol biru, PP, phenolphthalein. PP itu nama lain dari phenolphthalein, metil merah MM, metil jingga Y. Kita ukur dulu untuk warna limbah yang X. Warna limbah yang X ini ternyata warnanya kuning. Kuning itu sebelah kiri ya, berarti skalanya yang 6,0 yang kita ambil. Kemudian tidak berwarna kan ini, berarti 8,3. 10 itu untuk warna merah. Jingga itu merah apa kuning? Bukan dua-duanya, jingga itu di tengah-tengahnya, berarti kita ambil 2 angka ini. Sedangkan kuning yang terakhir untuk metil jingga, kuning kan ini ya, berarti yang 4,0. Sekarang kita buat skala garis bilangan. Yang paling kecil adalah 4,4, kemudian 6,2, 6,0 dulu ya, ini ada 6,0, 6,2, terus 8,3. Yang pertama 6,0 ini di kiri, berarti 6,0 nya ini ke kiri. Ini 8,3 juga ke kiri, karena 8,3 angkanya di kiri. Terus ini 4,4 sampai 6,2, berarti dua-duanya, dan buatnya gini. Terus yang ini 4,4, 4,4 nya ini di kanan ya, berarti panahnya itu ke kanan. 4,4 ke kanan. Sekarang kita cari arsirannya. Dari sini, dari kiri itu ada 2, berarti bukan. Kita cari yang paling banyak. Yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita keep dulu. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2. Yang paling banyak adalah 4. Nah, ini arsir, berarti rentang 4,4 sampai 6,0. Nah, itu berarti pH-nya lebih dari 4,4 dan kurang dari 6,0. Sekarang untuk limbah Y, ternyata warnanya hijau. Hijau itu bukan kuning, bukan biru, tapi dua-duanya ya, di tengah-tengah ya. Berarti kita lingkari. Kemudian untuk PP tidak berwarna itu berarti 8,3. Terus ini kuning berarti 6,2. Yang ini kuning juga 4,4. Kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya yang paling kecil adalah 4,4, kemudian 6,0, 6,6, 7,6, dan 8,3. Kita mulai dari awal, 6,0 sampai 7,6. Berarti kita buat garis ini di antara ya. Kemudian 8,3 ini posisinya di kiri ya, berarti garis bilangannya itu panahnya ke kiri sampai pol angka yang paling terakhir, kasih panah. 6,2 letaknya di kanan. Oh ya, ini maaf ya, tadi 6,2, berarti ini ke kanan. Terus yang terakhir 4,4 ini juga ke kanan. Kalau sudah, kita cari mana area yang paling banyak. Yang ini 1, ini 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3. Yang paling banyak berarti ini ya. Berarti 6,2 sampai 7,6. pH-nya di sekitar situ, lebih dari 6,2, kurang dari 7,6. Lebih mudah ya. Saya kira cukup penjelasan mengenai indikator asam basa. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan subscribe bagi yang belum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.